Tim nasional Indonesia terus memperkuat skuadnya dengan proses naturalisasi pemain-pemain berkualitas. Berikut adalah beberapa pemain yang akan dinaturalisasi terbaru yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan. Imel Odero. Imel Odero adalah kiper berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk Palermo di Serie B Italia. Lahir di Lombok, Indonesia, Odero memiliki darah campuran Indonesia dan Italia. Ia diharapkan dapat memperkuat posisi penjaga gawang timnas Indonesia, bersaing dengan Martin Paes. Joey Pelupes. Joey Pelupes adalah gelandang berusia 31 tahun yang bermain untuk Lommel Aska di Belgia. Ia memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya. Pelupes dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh dan diharapkan dapat menambah kedalaman lini tengah timnas Indonesia. Dean James. Dean James adalah bek kiri berusia 24 tahun yang saat ini bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibu yang berasal dari Surabaya. James diharapkan dapat memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia, khususnya di posisi bek kiri. Dengan penambahan ketiga pemain ini, timnas Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan dan daya saing di level internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa penjualan jersey timnas Indonesia menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar federasi. Pemasukan dari penjualan jersey telah mencapai sekitar Rp15,0 miliar. Pada April tahun 2024, PSSI bekerja sama dengan Respo sebagai penyedia perlengkapan timnas Indonesia. Respo berkomitmen menyediakan perlengkapan dengan nilai mencapai Rp1,9-21 miliar. Erick Thohir menekankan bahwa penjualan jersey tidak hanya mendukung pendanaan operasional PSSI, tetapi juga meningkatkan semangat nasionalisme dan dukungan terhadap timnas Indonesia. Moise Kean, penyerang Fiorentina, mengalami insiden yang mengkhawatirkan selama pertandingan Serie A melawan Hellas Verona pada 23 Februari tahun 2025. Pada menit ke-67, Kean terlibat dalam benturan dengan pemain Verona, Paweł Dawidowicz, yang menyebabkan cedera kepala dan luka di atas mata kirinya. Meskipun menerima perawatan dan kembali bermain dengan perban di kepala, Kean kemudian pingsan di tengah lapangan dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Fiorentina mengonfirmasi bahwa Kean telah menjalani tes medis yang semuanya menunjukkan hasil negatif dan ia telah dipulangkan ke Florence. Sebelum insiden tersebut, Kean telah mencetak 19 gol dalam 30 pertandingan untuk Fiorentina sejak bergabung dari Juventus pada musim panas ke-2024. Jose Mourinho, pelatih sepak bola asal Portugal, yang saat ini menangani Fenerbahce di Super League Turki, baru-baru ini terlibat dalam kontroversi terkait tuduhan pernyataan rasis. Setelah pertandingan derby Istanbul yang berakhir imbang 0-0 antara Fenerbahce dan Galatasaray, Mourinho dikabarkan menyebut bangku cadangan Galatasaray melompat seperti monyet. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari Galatasaray yang menyatakan niat untuk memulai proses hukum terhadap Mourinho dan melaporkan insiden tersebut ke UEFA dan FIFA. Mourinho membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa pernyataannya telah disalahartikan dan tidak bermaksud rasis. Fenerbahce juga membela pelatih mereka, menyebut tuduhan tersebut sebagai upaya manipulasi dari pihak lawan. Beberapa mantan pemain yang pernah bekerja dengan Mourinho, seperti Didier Drogba dan Michael Essien, telah membela pelatih tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak percaya Mourinho bersifat rasis. Pelatih Liverpool, Arne Slot, telah dijatuhi larangan mendampingi tim selama 2 pertandingan dan denda sebesar Sterling. Akibat tindakannya setelah pertandingan derby Merseyside melawan Everton pada 12 Februari tahun 2025. Setelah pertandingan yang berakhir imbang 2-2, Slot menerima kartu merah dari wasit Michael Oliver karena dianggap bertindak tidak pantas dan menggunakan kata-kata atau perilaku yang menghina atau kasar terhadap wasit dan asisten wasit. Asisten pelatih Slot, Sipke Wolshoff, juga menerima larangan mendampingi tim
selama 2 pertandingan dan denda sebesar 7.000 sterlin. Selama masa larangan ini, John Heitinga, mantan pemain internasional Belanda, akan memimpin tim di bangku cadangan. Selain itu, klub-klub yang terlibat dalam insiden tersebut juga dikenakan denda. Liverpool didenda 50.000 sterlin dan Everton 65.000 sterlin karena gagal mengendalikan perilaku pemain mereka setelah pertandingan. Slot mengakui bahwa emosinya menguasainya setelah gol penyama kedudukan Everton pada menit-menit akhir tambahan waktu dan menyatakan keinginannya untuk bertindak berbeda jika bisa mengulang kejadian tersebut. Dengan larangan ini, Slot akan absen pada pertandingan Liverpool melawan Newcastle United dan Southampton. Ia diperkirakan akan kembali mendampingi tim pada pertandingan Carabao Cup melawan Newcastle di Wembley pada 16 Maret tahun 2025. Samu Castillejo, pemain sayap asal Spanyol berusia 30 tahun, baru saja bergabung dengan Johor Darul Ta'zim JDT, klub sepak bola terkemuka di Liga Super Malaysia. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat skuad JDT, terutama dalam persiapan mereka menghadapi Liga Champions FC, di mana mereka akan melawan Buriram United dari Thailand. Castillejo memiliki pengalaman lebih dari 300 penampilan di La Liga Spanyol dan Serie A Italia. Ia pernah bermain untuk beberapa klub terkenal seperti Malaga, Villarreal, AC Milan, dan Valencia. Di AC Milan, ia turut serta dalam meraih gelar juara Serie A pada musim 2021 sampai 2022. Vitor Roque adalah seorang pemain sepak bola asal Brasil yang lahir pada 28 Februari tahun 2005 di tim Tio, Brasil. Ia bermain sebagai penyerang dan memulai karir profesionalnya di Cruzeiro sebelum bergabung dengan Atlético Paranaense pada April tahun 2022. Penampilannya yang impresif, termasuk mencetak 6 gol di kejuaraan U20 Amerika Selatan 2023, membuatnya menarik perhatian banyak klub besar. Pada Juli tahun 2023, Vitor Roque pindah ke FC Barcelona dengan biaya sebesar 30 juta euro, yang dapat meningkat menjadi 31 juta euro dengan bonus. Meskipun baru tampil 16 kali dan mencetak 2 gol untuk Barcelona, pada Agustus tahun 2024, ia dipinjamkan ke Real Betis. Di sana, ia tampil dalam 33 pertandingan dan mencetak 7 gol. Namun, pada Februari tahun 2025, Roque mengakhiri masa pinjamannya di Betis dan kembali ke Brasil untuk bergabung dengan Palmeiras. Transfer ini diperkirakan senilai 25,5 juta euro dengan potensi bonus 5 juta euro, menjadikannya sebagai transfer termahal dalam sejarah sepak bola Brasil. Barcelona mempertahankan 20% hak kepemilikan atas Roque dalam kesepakatan ini. Setelah beberapa kendala birokrasi, UEFA akhirnya menyetujui transfer tersebut dan Roque menandatangani kontrak 5 tahun dengan Palmeiras. Marco Asensio, pemain sayap Aston Villa yang dipinjam dari Paris Saint-Germain, menunjukkan performa impresif dengan mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya. Pada pertandingan FA Cup melawan Cardiff City, Asensio mencetak 2 gol yang membawa Villa menang 2-0 dan lolos ke perempat final untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Sejak bergabung dengan Aston Villa pada Januari tahun 2025, Asensio telah beradaptasi dengan baik dan menjadi bagian penting dari tim. Ia menjalin hubungan baik dengan rekan satu tim, terutama Marcus Rashford, yang telah memberikan beberapa assist untuk gol-golnya. Asensio berharap dapat terus memberikan kontribusi positif dan membantu Villa mencapai kesuksesan musim ini, termasuk di kompetisi Liga Champions. Alejandro Garnacho, pemain sayap Manchester United, baru-baru ini menjadi sorotan karena reaksinya setelah diganti dalam pertandingan melawan Ipswich Town. Setelah ditarik keluar pada menit ke-45, Garnacho langsung menuju ruang ganti dan tidak kembali ke bangku cadangan, yang membuat manajer Ruben Amorim kecewa. Sebagai bentuk permintaan maaf dan untuk memperbaiki hubungan dengan rekan-rekannya, Garnacho sepakat untuk mentraktir makan malam seluruh tim.
Amorim menilai bahwa tindakan ini adalah langkah positif dan berharap Garnacho dapat belajar dari pengalaman tersebut. Meskipun mengalami cedera ringan dalam pertandingan tersebut, Garnacho diperkirakan akan siap bermain dalam pertandingan V-Cup mendatang melawan Fulham. Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB telah menyetujui perubahan aturan penting terkait waktu yang diperbolehkan bagi penjaga gawang untuk memegang bola. Mulai musim 202 Mei tahun 2026, penjaga gawang tidak diperkenankan memegang bola lebih dari 8 detik. Jika batas waktu ini dilanggar, wasit akan memberikan tendangan sudut kepada tim lawan, menggantikan aturan sebelumnya yang memberikan tendangan bebas tidak langsung setelah 6 detik yang jarang diterapkan. Perubahan ini bertujuan untuk mempercepat tempo permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu oleh penjaga gawang. Selama uji coba aturan ini, terbukti bahwa penjaga gawang cenderung menyesuaikan diri dengan cepat untuk menghindari pemberian tendangan sudut. Selain itu, wasit akan menggunakan hitungan mundur visual untuk menandai 5 detik terakhir. Sebelum batas waktu 8 detik tercapai, memberikan peringatan kepada penjaga gawang. Aturan baru ini akan mulai diterapkan pada Piala Dunia Klub EVFA yang dijadwalkan pada musim panas ke-2025. Musim perdana Thiago Motte sebagai pelatih Juventus telah diwarnai oleh berbagai tantangan dan hasil yang kurang memuaskan. Setelah ditunjuk pada Juni tahun 2024, Motte berusaha menerapkan gaya bermain menyerang yang sebelumnya sukses di Bologna. Namun, Juventus mengalami beberapa kemunduran penting. Pada Februari tahun 2025, Juventus tersingkir dari babak play-off Liga Champions oleh PSV Eindhoven dengan agregat 5-4. Beberapa hari kemudian, mereka juga tereliminasi dari Coppa Italia setelah kalah adu penalti dari Empoli di perempat final. Pelatih Motte mengungkapkan rasa malu atas hasil tersebut dan mengkritik sikap pemainnya. Kinerja tim di Serie A juga tidak konsisten. Meskipun Juventus tetap tak terkalahkan dalam 16 pertandingan awal, mereka hanya memenangkan 6 pertandingan dan 10 kali imbang, menyebabkan frustrasi di kalangan penggemar. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 2-2 melawan Venezia, tim peringkat terbawah, yang menunjukkan kurangnya inspirasi dalam permainan mereka. Akibat hasil-hasil tersebut, spekulasi mengenai masa depan Motte mulai muncul. Juventus dilaporkan sedang mencari pengganti, dengan Antonio Conte sebagai kandidat utama. Perubahan signifikan dalam skuad, termasuk keputusan untuk melepas pemain berpengalaman seperti Danilo, juga menambah ketegangan di dalam klub. Dengan musim yang masih berjalan, fokus utama Juventus adalah memperbaiki performa di Serie A untuk memastikan kualifikasi ke kompetisi Eropa musim depan. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.